Assalamualaikum Ibu Mutia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabar Ibu Mutia hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Tadi ini saya baca WA, ini katanya Ibu mau di Kucing. Betul Iya, Ibu ya? betul sekali, Pak. Oh begitu Ibu ya. Ini waktu kita mungkin terbatas Ibu ya, mungkin hanya 10 sampai 16 menit. Mungkin Ibu bisa mulai dengan menceritakan permasalahan-permasalahan yang Ibu hadapi. Seperti apa Bu? Begini Pak, saya mendapatkan seorang siswa saya yang di mana siswa saya ini enggan menerima pendapat dari temannya saat melakukan sebuah diskusi kelompok dalam kelas. Jadi ada salah satu siswa Ibu yang ini ya, dia seolah-olah lebih daripada temannya Ibu ya, seperti itu. Iya, dia merasa bahwa lebih sehingga dia tidak mau menerima pendapat yang ada dalam diskusi tersebut. Jadi anak ini dia bertahan dengan pendapatnya sehingga dia tidak mau menerima pendapat temannya. Iya, betul sekali. Baik. Iya, baik. Jadi mungkin dari coaching kita hari ini, apa kira-kira yang ingin Ibu harapkan setelah di akhir nanti coaching kita, seperti apa Ibu? Yang saya harapkan terjadi coaching ini adalah bagaimana saya bisa mendapatkan solusi dari pemecahan masalah saya yang saya hadapi saat ini, Pak. Oh, dalam artian nanti Ibu mendapatkan ide-ide yang baru ya? Iya, betul sekali. Bagaimana mengatasi siswa yang seperti ini? Iya, betul sekali, Pak. Oh, baik Ibu ya. Mungkin sebelumnya Ibu bisa menceritakan sebenarnya apa yang terjadi sama siswa Ibu ini, sehingga Ibu bisa mengatakan bahwa siswa ini cenderung tidak mau menerima pendapat temannya. Mungkin pembelajaran yang di kelas seperti apa Ibu? Ya. Baik Pak, begini. Minggu lalu itu saya memberikan tugas dalam sebuah diskusi kelompok untuk pemecahan kasus yang saya paparkan dalam bentuk video pembelajaran dalam kelas. Nah, dari hasil yang saya amati di dalam kelas tersebut dan beberapa penyampaian dari siswa, ternyata ada satu siswa yang enggan mendengar pendapat dari teman kelompoknya ketika berdiskusi. Ternyata siswa ini dia merasa nyaman dengan pekerjaannya sendiri. Dia mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia mampu memecahkan tugas-tugas yang ada dalam diskusi tersebut. Karena latar belakang anak ini memang pintar Pak. Dia memang cerdas. Jadi dia bertahan pada kekeh pendapatnya dia adalah ya itu nih. Iya. Jadi anak ini karena dia merasa bahwa saya ini adalah siswa yang pintar, siswa yang lebih, sehingga anak ini cenderung tidak mau menerima pendapat temannya, Pak. Iya. Itu yang tadi di kelas. Baik Bu. Jadi mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana proses mengajar Ibu saat itu? Baik, di awal pembelajaran untuk menarik siswa saya memberikan beberapa pertanyaan pemantik. Kemudian setelah itu saya berusaha untuk membuat suasana menyenangkan dengan cara kami biasa menyanyikan lagu kebangsaan, Pak, biar lebih memotivasi anak untuk pembelajaran. Kemudian dalam kegiatan inti, masuk pada kegiatan inti itu saya membagi dalam beberapa kelompok dengan tingkat pemahaman yang berbeda. Dan kemudian setelah pembagian itu saya menampilkan sebuah video pembelajaran ini, siswa menyimak, dan saat pembelajaran berlangsung, semua siswa mendengar dengan sungguh-sungguh, Pak. Dan dari itu pun juga saya memberikan petunjuk dengan baik dengan bagaimana cara siswa-siswa saya ini memecahkan masalah pada kasus video tersebut. Seperti itu Pak yang saya lakukan. Baik, jadi di proses pembelajaran saat itu Ibu sudah berusaha ya melakukan semaksimal mungkin, tetapi masih ada saja siswa kita yang berperilaku seperti itu Bu ya? Iya, betul sekali. Kira-kira apa ini indikator yang Ibu lakukan untuk yang sudah Ibu lakukan
agar mengatasi persoalan siswa tersebut? Indikatornya ya Pak ya, Ya, indikatornya bahwa semua murid, saya mengharap bahwa semua murid itu memahami baik. konsep yang saya paparkan. Kemudian saya pun juga menginginkan bagaimana siswa saya memahami bagaimana konsep saling menghargai, konsep saling menerima perbedaan pendapat, sehingga nantinya mereka bisa menikmati proses belajar mereka dengan minat, gaya, dan belajar mereka yang lebih menyenangkan. Seperti itu, Pak. Oh, baik. Kalau dilihat dari skala 1 sampai 10 Bu nih ya, kira-kira yang Ibu lakukan di kelas pada saat itu berada di skala berapa Ibu? Kalau dengar hasil yang saya lakukan saat ini masih berada pada kecil Pak ya, skala 6 lah. Oh, skala 6 ya. Ya. Iya, Baik Bu. skala Mungkin 6. bisa Ibu jelaskan mengapa Ibu bisa menilai diri Ibu skala 6? Skala 6, kenapa saya memilih skala 6? Karena saya merasa bahwa proses belajar ini masih mengakomodir berada pada 3 tingkatan, pemahaman yang mudah, sedang, dan sulit. Dan sejauh ini saya juga belum mempertimbangkan bagaimana minat belajar anak itu, bagaimana gaya belajar anak itu, kemudian bagaimana juga kecepatan murid saya menangkap pembelajaran yang saya berikan, Pak. Jadi masih ada indikator-indikator yang mungkin Iya, Ibu yang tidak gitu ya? terpenuhi. Oh, Iya. betul. Ya. Uh, Nah, kira-kira skala yang ingin Ibu tingkatkan ke depannya itu ke angka berapa Ibu? Jujur, kalau boleh Pak ya, saya maunya di angka 8 lah. Angka 8 ya, luar biasa Ibu Iya. ya. Kira-kira untuk mencapai angka 8 itu tindakan apa yang akan Ibu lakukan? Yang ingin saya lakukan adalah mencoba menyiapkan proses pembelajaran dengan lebih matang. Proses lebih matang ya. Yang lebih matang, yang benar-benar berpihak pada murid, sehingga nantinya siswa saya benar-benar mengerti, memahami apa yang saya lakukan. Aslinya strategi pembelajaran saya harus lebih saya tingkatkan lagi, Pak. Oh, jadi strategi pembelajaran Ibu ya yang ingin mau ditingkatkan lagi, Iya. sehingga nanti pada akhirnya akan mencapai angka 8. Iya. Nah, apalagi nih Bu yang mungkin bisa Ibu lakukan? Mungkin Ibu memiliki kekuatan di sekolah, atau saya tahu Ibu kan ini kan sementara ikuti program guru penggerak ya Bu ya. Iya, betul, Kira-kira betul, mungkin ada betul tidak sekali, Pak. materi yang atau teknik-teknik belajar yang bisa Ibu adopsi dari situ sehingga bisa mengakomodir belajar siswa kita yang seperti itu tadi ya, dari sosial emosionalnya atau gimana? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Kebetulan ya Pak ya, kebetulan minggu lalu saya baru saja mempelajari dua materi baru tentang pembelajaran sosial dan emosional. Oh, pembelajaran sosial emosional, betul ya. Iya, saya baru-baru mendapat materi itu ya Pak, karena dari situ saya ada pemahaman baru bahwa pentingnya pengendalian diri, kesadaran emosional kita tentang bagaimana kesadaran dirinya kita, manajemen diri kita, kemudian bagaimana kesadaran sosial itu harus terjadi interaksi dengan orang lain, pentingnya berrealisasi dengan teman sekelompok, seperti itu Pak, sehingga muncullah sebuah tanggung jawab. Kebetulan juga kemarin kelas saya baru-baru membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ya. Iya, keyakinan kelas yang sehingga merujuk menjadi sebuah kesepakatan kelas. Dari situ saya bisa memberikan pemahaman kepada siswa saya, Pak. Oh, jadi pembelajaran yang akan Ibu lakukan ini, yang telah Ibu ikuti di program penggerak ini, cenderung ke pembelajaran sosial emosional ya Bu ya. Iya, bagaimana? Berkenaan dengan kemampuan dia berelasi ya, sehingga tadi itu kan siswa kita ini dia cenderung bisa menghargai pendapat teman-temannya. Menghargai perbedaan. Iya, menghargai perbedaan pendapat. Ya. Nah, selain kekuatan tadi itu Ibu yang Ibu miliki tadi, kan sudah mengikuti beberapa kegiatan di program guru penggerak. Mungkin dilihat dari kekuatan di sekolah Ibu itu ada tidak? Mungkin teman kerja Ibu, teman sejawat atau seperti apa Bu?
saya akan mencoba melakukan kolaborasi, Pak, dengan rekan guru lain, sesama komunitas yang ada di sekolah saya, yang memang beberapa teman itu telah mengikuti pelatihan terkait bagaimana mengembangkan strategi pembelajaran yang baik dalam kelas. Dari sini saya akan sharing dengan mereka, kemudian juga berbagi masalah pengendalian sosial dan emosional pada anak, dan saya juga akan mencari beberapa video ataupun buku sebagai bahan referensi saya untuk meningkatkan minat serta gaya belajar murid saya. Jadi kita ini sama-sama saling mengingatkan lah Pak nantinya. Jadi Ibu ini ingin memberdayakan rekan sejawat di sekolah ya? Iya, memberdayakan rekan sejawat di sekolah Pak. Dalam membentuk sebuah komunitas belajar atau komunitas kerja. Iya, betul sekali Pak. Iya, baik-baik. Nah, kira-kira kapan Ibu akan memulai ini semua tadi, pembelajaran sosial emosional dan melakukan kolaborasi dengan teman-teman Ibu di sekolah? Insya Allah secepatnya ya Pak, biar siswa saya juga cepat memahami bahwa hal-hal tersebut sangat penting, bahwa kita itu harus berinteraksi saling menghargai dengan pendapat orang lain. Jadi tidak mementingkan bahwa kita hanya sekedar pintar, tidak bahwa kita ini pintar dan mencuekin teman-teman yang lain. Jadi secepatnya Bu ya, supaya permasalahan ini bisa segera teratasi. Nah, kalau bisa Ibu mungkin bisa disimpulkan apa yang telah kita bahas ini mungkin dari 1 atau 2 kalimat saja. Kesimpulannya Pak ya, alhamdulillah bahwa saya sudah menemukan solusi dari masalah saya. Oke. Ada pemecahan sehingga dalam hal ini juga bisa mengembangkan potensi pada diri saya Pak. Ya, untuk berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, thank you Bu ya. Jadi nanti percakapan kita ini mudah-mudahan ada solusi bagi Ibu semua, dan ke depan kita akan coaching lagi untuk melihat bagaimana progres ke depan, apakah sudah ada kemajuan ataukah masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan dari proses belajar mengajar yang Ibu lakukan di kelas. Amin. Terima kasih banyak juga ya Pak, sudah meluangkan waktu mendengar keluh kesah saya. Ya sedikit lega sekarang, karena dengan ini nantinya bisa jadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik loh untuk siswa saya ke depannya Pak. Baik Bu. Ya, saya juga terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.